Apa mungkin perintah 50 ditawar naik turun terus dikurangi. Tuhan kok bisa dilobi. Ya, Bisa 5 waktu. Memang Tuhan itu dikira pedagang pasar. Nah itu perintah Tuhan, kita diperintah hidup saja kita melakukan hidup kok. Apalagi kalau memang itu benar-benar perintah Tuhan. Makanya banyak orang yang mungkin saat ini sudah janggal. Apa mungkin perintah 50 ditawar naik turun terus dikurangi. Tuhan kok bisa dilobi. Ya, bisa 5 waktu. Memang Tuhan itu dikira pedagang pasar. Loh kok sudah dikasih 5 kok nggak ditawar lagi? Ya, 2 atau 1 kan enak. Biar enteng Pak ya. Iya. Kok alasannya mengingat umatnya. Nah itu perintah Tuhan, kita diperintah hidup saja kita melakukan hidup kok. Apalagi kalau memang itu benar-benar perintah Tuhan. Ya apapun sering saya sampaikan ya bahwa kita hidup itu nggak pernah membayar sewa. Nah kalau disuruh sholat 50 kali saja karena itu tanda sewa kita kalau benar-benar Tuhan yang menyuruh. Ya apapun yang terjadi ya kita laksanakan. Betul. Kalau memang benar itu langsung dari perintah dari Tuhan. Kok kita nawar? Kalau dinalar apa kira-kira ya masuk akal. Lagian manusia kok iso ketemu Tuhan. Walaupun itu orang terpilih dan lain sebagainya. Di dalam pewayangan, begitu orang itu mau mendapatkan wahyu, itu topo tirakat dan itu terjadi dengan sendirinya. Digambarkan ada dewa yang datang menyampaikan itu dan lain sebagainya. Itu artinya bukan gambaran Tuhan loh. Ya, dewa itu artinya juga otak manusia yang sangat jernih, sangat pandai memahami tentang alam itu, sehingga dengan memahami tentang alam itu ada pencerahan dengan sendirinya di otaknya. Sehingga yang tadinya kita itu nggak paham tentang tumbuhnya rumput, dengan tumbuhnya ilalang, dengan tumbuhnya kayu-kayu, dengan mendapatkan pencerahan dari alam itu semua, ternyata tumbuhnya rumput, tumbuhnya ilalang, tumbuhnya kayu itu nggak sia-sia bagi orang yang paham. Karena hanya orang-orang yang tidak paham saja menyalah-nyalahkan rumput kok tumbuh. Padahal apakah kita pernah membayangkan dikala bumi ini tanpa ada rumput, dengan terik matahari yang sangat panas, di samping buminya juga kering, apakah kita kira-kira ya mampu untuk jalan di muka bumi ini dengan panasnya terik matahari? Ya. Jadi cara berpikir kita begitu, ilalang. Ya, kenapa? Ilalang itu juga rerumputan tapi dibikin tinggi menjulang. Nah, satu, karena akar ilalang dengan sangat rekatnya dan banyaknya, dan akarnya bisa menjalar kemana-mana. Kalau di tempat-tempat yang banjir, seandainya tanpa ada akar-akar ilalang, apakah bumi kita itu nggak tergerus dengan banjir? Apakah nggak ngerusak ekosistem alam ini? Terus manfaat dari daun ilalang karena waktu itu belum ada perusahaan genteng. Dengan panasnya matahari akhirnya bisa dimanfaatkan untuk atap rumah. Dikala kita sakit, akarnya bisa kita buat obat yang masih muda. Terus di saat untuk pagar rumah, karena waktu dulu juga belum ada pagar dari beton dan lain sebagainya, dengan dibakari ilalang yang sangat lebat, orang yang tanpa ada pagar ilalang itu kalau mau nyuri saenake dewi, tapi kalau ada ilalang kok kita itu memaksa masuk nerobos ilalang. Di samping perihnya dari gesekan rumput ilalang, gatel pasti akan kita rasakan. Nah itulah yang dimaksud, ini ada sabda dari dewa, kamu harus melakukan itu. Sebenarnya dengan kecerdasan otak kita, dengan kewarasan kita sendiri, membaca alam itu, kita akan mendapatkan ilmu yang sebenarnya ilmu itu nggak pernah diajarkan oleh orang lain. Jadi cara bicara Tuhan itu maka
apapun yang ada di dunia ini, karena Tuhan itu bersama alam, ya alam inilah perwujudan dari Tuhan. Maka wajiblah kita itu menyembah, wajiblah kita itu menghargai. Karena menyembah artinya juga menghargai. Tapi kalau menyembah dengan arti, dengan saya melakukan ini nanti saya dapat timbalan, itu bukan Tuhan kok yang disembah. Ya kalau nggak salah ya itu loh, mungkin pedagang pasar atau makanya berhentilah menjadi maklar-maklar surga. Hei saudara-saudaraku, Ayo waras. ya, yang sekarang masih menjadi maklar-maklar surga, berpikirlah dengan jernih. Memang agama itu mengajarkan kebaikan aja yang diajarkan. Nggak usah kita diajarkan tentang khayal menghayal, tentang jikalau, andai kata. Berhentilah cara mengajarkan seperti itu. Didiklah bangsa Nusantara ini bangsa yang berbudi luhur, bangsa yang mempunyai sopan santun, mempunyai adab asor, bangsa yang tahu menempatkan dirinya. Jadi enggak menjadi bangsa yang sok kominter, sok tahu tempat tujuan akhir. Tujuan akhir saya juga tahu kok, tujuan akhir dari hidup ya mati, itu tujuan akhir. Tapi setelah itu yang dinamakan surga, dinamakan neraka, blekedes, ora percaya, babar pisan. Blas, jadi blas. Nah ini masih ada kaitannya dengan perintah Tuhan tadi, Pak. Mungkin ini sudah sering kita bahas. Nah, ini tujuan kita ini supaya orang-orang Nusantara, terutama orang Jawa, Pak, agar cepat menjadi orang yang waras dan sadar, Pak. Nah, sebentar lagi kan kita selaku umat Muslim akan menjalankan namanya Hari Raya Idul Adha, Pak. Nah, setelah itu kan nanti ada yang namanya ritual menyembelih hewan kurban, seperti itu, Pak. Nah, padahal menurut cerita asal mula terjadinya ritual korban itu kan ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya namanya Ismail. Nah, itu atas perintah dari Tuhan lagi, Pak. Nah, logikanya Pak Darno, masa Tuhan itu sekejam itu? Orang tua disuruh membunuh anak sendiri, kan? Padahal agama apapun, kapitayan apapun, apalagi kita membunuh anak sendiri, Pak Darno. Kita bunuh hewan aja nggak boleh loh, Pak. Nah ini kok sekejam itu kalau kita pakai logika, Pak Darno. Makanya saya orang ngurusi urusan-urusannya seperti itu. Masalahnya apa? Yang namanya Ibrahim, yang namanya Ismail itu bukan leluhurku. Leluhurku adalah Mbah Warsio, Mbah Sejo, Mbah Sejan. Dulu Mbah Sejo, Mbah Sejan, Mbah Warsio mengajarkan tentang apa? Ya itu aja yang tak turut. Cerita, karena ini masih keturunan yang ketiga dari saya. Mbah saya namanya Sejo. Dulu dengan perilakunya yang baik pada sesama, maka dia itu dengan ciptanya mau menjadi apa, mau kemana. Kalau melewati hutan yang sangat lebat, dia mencipta dirinya menjadi macan. Terjadilah macan. Ya. Kalau mau pergi dari sini mau ke kota, mempunyai ilmu namanya sayupi angin, maka waktu yang ditentukan akan tercapai. Tapi lakunya tetap sabar narimo dan sabar tawakal. Sabar narimo kalau sudah berusaha kok hasilnya ini ya sudah diterima. Sabar tawakal sebelum kita berhasil tidak akan berhenti untuk selalu berusaha. Itu. Ilmu kasunyatan, Pak. Dan yang keduanya bukannya membaik-baikan leluhur saya. Bahkan sampai sekarang itu juga banyak yang mengenang bahwa waktu itu Mbah Sejo, kalaupun ada melihat orang yang kekurangan makanan, kalau dia membawa makanan, mendingan dia yang nggak makan daripada melihat orang itu kekurangan. Gitu. Dan ini demi Tuhan dan demi Gusti, ya, waktu meninggalnya itu ditentukan sendiri. Dia minta hari Kemis keluarganya ngumpul, jangan ada yang kemana-mana. Pas hari Kemis Legi,
dia meninggal. Dan itu pun diawali dari mandi sendiri. Setelah mandi minta dimasakkan nasi liwet, terus makan. Setelah makan dia pamitan tidur, ya sudah, terus tidur selamanya sampai sekarang. Dan tidak istilahnya itu menyusahkan keluarganya yang sakit, leren kejat-kejat dulu, yang leren mangap-mangap dulu. Enggak. Mbah Sejan pun juga begitu. Mbah Warsio pun juga begitu. Makanya bagaimanapun, walaupun omongan saya itu sejelek ini dan sekasar ini, jejak-jejak para leluhurku lah yang saya ikuti. Kalau bukan leluhurku, mau dibilang itu bisa melentik tanpa sotang, miber tanpa lar, yang bisa membelah dunia, preketek ora petak ndel.